Ya, terima kasih Anda pemirsa SMTV masih setia bersama dengan kami dalam program Balai Sawala, masih membahas mengenai penjualan saham PT Kampung Makmur Perseroda dalam bentuk simpanan atau portable, masih dengan Pak Direktur PT Kampung Makmur, kemudian juga Pak Dewan di sini dari Komisi 2 yang kebetulan juga mitra kerja dari PT Kampung Makmur Perseroda. Sejauh ini untuk ketentuan nih, untuk penanam saham yang sudah ditetapkan aturannya dari manajemen seperti apa? Baik, terima kasih Tevit. Yang pertama, masyarakat yang berminat untuk membeli saham Kampung Makmur itu bisa lebih detail lagi melihat informasi syarat-syarat dan sebagainya itu di website Pemkab Sumedang. Ya, itu sudah kita upload kemarin pengumuman untuk penawaran penjualan saham. Di dalamnya ada term of reference atau syarat-syarat seperti apa sih yang bisa masyarakat untuk membeli saham. Kemudian juga nanti ada contact person tim panitia kita. Dan ini Tevit karena waktu juga kita terbatas. Jadi dikasih waktu berapa lama? Jadi targetnya itu untuk penawaran ini sampai akhir bulan Agustus. Karena rencananya sekitar tanggal 5 sampai dengan 10 September kita harus sudah melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk bisa menentukan siapa nanti calon investor yang akan menjadi pemilik sahamnya Kampung Makmur. Kenapa ini kok kayaknya buru-buru banget gitu. Sekali lagi kita ini melihat momentum bisnisnya. Karena makin lama ini kan proyek-proyek ini semakin harus bisa segera gitu. Iya, ada yang short term, middle sama long term ini. Ini kita short term ini udah menjelang akhir tahun. Apalagi kayak contoh Tol Cisumdawu kan sebetulnya akhir tahun dulu harus sudah jalan, sementara ini kita nggak bisa nunggu gitu. Nah, itu jadi beberapa pertimbangan ke situ. Ya, jadi pertimbangannya seperti itu. Kita tidak mau kehilangan momentum. Jadi mohon maaf memang waktu untuk penawaran ini sedikit terbatas gitu. Jadi seperti itu. Iya, kalau Pak Dewan ini karena ini dari pemerintah tentunya tadi sudah membentuk produk-produk hukum kaitan dengan payung hukum dan sebagainya, terutama dari BUMD ini kan untuk mengelola aset atau kekayaan daerah. Tujuannya kan untuk meningkatkan PAD itu nih, Pak Haji. Nah, kaitan dengan optimisme dari PT Kampung Makmur nih, dari DPRD melihatnya seperti apa? Saya kira saya ingin jadi catatan bagi direksi bahwa perusahaan ini tidak bisa menjual prospek, tidak bisa menghitung prospek. Yang bisa itu adalah produk. Jadi ketika PT Kampung Makmur, katakan gini, PT Kampung Makmur diberikan bekal sebagai penyertaan modal dari Pemda 37 miliar, kemudian penyertaan modal saham Bung Hendrik 250 juta, hari ini harus dihitung. Kalau hari ini nilai itu setelah sekian bulan baru naik 40 miliar, boleh dihitung. Jadi kalau GIM itu kemarin dihitungnya 3 miliar, berapa? 3 miliar setengah. GIM yang aset. Kalau GIM 27 miliar. 27 miliar. GIM-nya aja. Nah, kalau misalnya GIM itu kemarin appraisalnya 27 miliar, hari ini adalah 30 miliar, berarti pergeserannya sudah 10% itu. Sudah 10% saham, sebut saja yang satu aset saja, satu aset GIM. Jadi 10% dari 27 naik jadi 30 miliar misalnya. Berarti kalau kemarin satu lembar saham itu 100.000, hitungan saya berarti jadinya 130, bukan 250 hitungan saya. Artinya pihak ketiga akan menilainya seperti itu. Adapun cerita urusan prospek PLTA, waduh, Jati Gede, Cisumdawu, apalagi tadi KEK Jati Gede, pariwisata yang Jati Gede, itu hanya bisa diberikan sebagai peluang minat
daya tarik bagi mereka. Sementara lembar saham itu belum bisa. Jadi kalau Bung Henry kemarin punya 2.500 lembar ya, 2.500 lembar, sekarang mau dilepas misalnya 1.000 lembar, ada nggak yang beli? Sekarang mau, ya ada ya nggak yang mau beli 250.000? Atau mungkin jangan-jangan malah di bawah 100.000, terpaksa harus loss kan? Harus loss kan gitu. Jadi pemegang saham dengan menjual di bawah harga belinya itu loss kan, rugi. Nah, justru dia pemegang saham bisa menjual di atas untuk mengambil keuntungan, untuk profit taking kan gitu. Oleh karena itu saya sekali lagi cara hitungnya saya setuju. Mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10 orang, pemilik modal yang akan masuk sebagai pemegang saham, sebagai investor, nggak ada masalah. Cuman kalau hitungan saham itu sudah diterbitkan, sudah dibuat seperti itu, ngitungnya dari mana? Produknya belum ada. Yang ada baru prospek kan gitu. Prospek selama 10 tahun ya, ke depan. Kira-kira ini akan mungkin untuk sebut saja kalau PLTA ini dibangun hari ini, sebut saja butuh dana 100 miliar, sementara ada pihak ketiga yang siap masuk untuk menyimpan modal, pembelian saham. Kira-kira dia akan mulai bukan mendapatkan keuntungan, paling tidak sudah operasional, uangnya berarti sudah aman kan gitu, sudah operasional. Kalau saja misalnya belum operasional, bisa jadi force majeure kan? Iya. Kalau dari Pak Direktur nih, dari prospek yang sudah ditawarkan tadi kan belum ada nih produknya. Kalau menurut Pak Dewan, ini sudah ada yang berminat belum nih untuk membeli saham di PT Kampung Makmur? Baik, David sama Pak Dewan ya. Jadi ini harus saya klarifikasi dulu agar setiap pihak bisa memahami secara gamblang gitu, mengapa dan kenapanya kita menjual saham harganya demikian. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa bisnis di Kampung Makmur ini multisektor. Dari semua sektor yang ada ini, yang di prospektus kita sekitar 14 proyek ini, ada yang proyek itu langsung bisa menghasilkan dalam jangka waktu dekat, tahun ini. Ada yang 1 sampai 3 tahun ke depan baru bisa menghasilkan return investasi. Ada yang lebih dari 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Oleh karena itu, dari calon investor yang akan menganalisis kelayakan proyek bisnis yang kita tawarkan tidak bisa parsial. Tidak bisa sebagian, tapi harus secara komprehensif. Ya? Satu contoh tadi misalnya Pak Haji Didi menyampaikan GIM nilainya berapa, itu dari valuasi asetnya, si appraisalnya. Tapi jangka waktu dekat, maybe di tahun ini juga sudah ini mulai menghasilkan sekarang ini. Karena sedang pembenahan juga proses. Ya, sudah selesai, kita pembenahan dan itu sudah menghasilkan operasional. Di sisi lain juga, sektor di agribisnis, ini sudah berjalan sekarang. Kerjasama dengan Jakarta, kemudian juga yang lainnya gitu terkait dengan komoditi berbagai, sudah berjalan ini. Tinggal modal kerja berputar. Karena kan dana yang kita peroleh nanti dari investor ini, tidak seluruhnya kita gunakan untuk investasi aset, investasi infrastruktur. Tapi ada juga yang kita putarkan dalam bentuk modal kerja, berputar. Kan berbeda ya. Kalau uang kita gunakan TVFIT untuk beli rumah, mandek di situ. Hasilnya nanti mungkin jangka waktu panjang. Tapi beda ceritanya, uangnya itu TVFIT gunakan untuk belanja barang dagangan gitu yang bisa berputar gitu. Nah, analisis yang seperti ini memang perlu pemahaman investasi nanti dari calon investor ini secara komprehensif. Oleh karena itulah kami menyiapkan prospektus yang akan mempresentasikan secara detail di dalamnya, dan juga kami siapkan sesi untuk bisa berdiskusi one-on-one langsung dengan kami. Karena kami tidak bisa secara
on air di sini detail waktunya lama itu itu loh kajian investasinya gitu. Oleh karena itu berbagi supaya kita transparan ini loh dengan prospek dan resiko serta mitigasinya seperti apa. Jadi kalau untuk calon investor yang mempunyai minat secara keseluruhan nanti uangnya memang dikelola penuh, tidak bagian. Kalau saya mau investnya cuma nanti di proyek ini enggak gitu. Ini saya mau jelaskan. Model investasi ke perusahaan itu ada 3 mekanisme sebetulnya. Yang pertama itu dengan polanya joint operation. Kalau joint operation itu si pemilik modal langsung chip in di proyek tersebut. Oh, saya minatnya PLTA Wado. Milihnya ini doang. Saya gitu ya? Tapi dia tidak memiliki saham, hanya joint operation. Saya punya project, Anda punya modal, ayo kita garap bareng-bareng. Bisa seperti itu tapi ya. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan hasil dari project yang lain. Oh iya betul. Kemudian yang kedua ada sharing profit juga gitu loh. Saya punya modal, Anda punya modal, kita punya gabung bareng-bareng. Yang ketiga dalam bentuk saham. Kalau dalam bentuk saham artinya si pemilik modal ini in charge langsung ke manajemen, langsung larut dalam manajemen kita, sehingga seluruh proyek yang ada walaupun minatnya awalnya di proyek A, tapi yang lain ketika menghasilkan kebagian juga. Karena dalam diri kita sendiri gitu. Berikut juga sama resiko-resikonya tentu. Ya sekarang kan tidak ada bisnis yang tidak beresiko, betul. Pasti ada, tapi bagaimana caranya manajemen ini mampu mengidentifikasi resiko itu dan memitigasinya. Gitu. Iya. Nah, ini untuk Anda sudah ada telepon masuk di 0811247378 nih. Mungkin dari Pak Dewa nih langsung menanggapi tadi yang disampaikan dari Direktur PT Kampung Makmur nih, Pak. Saya kembali bahwa saham itu adalah sertifikat kepemilikan modal. Betul. Nilai itu tidak bisa dirubah dalam bentuk prospek. Harus dalam bentuk produk. Ketika produknya sudah terbentuk, sudah terjual, sudah punya nilai, kemudian baru ada penilaian saham. Maksud saya gini, kalau saham itu mau ditetapkan 250.000, ya tetapkan nggak apa-apa. Tapi bukan artinya saham yang cerita kemarin 100.000 sekarang tiba-tiba loncat jadi 250.000. Gitu. Karena nanti ketika katakan gini, saya punya uang misalnya, saya belilah. Pak Haji mau invest gitu ya? Mau invest. Saya beli 1.000 lembar. Ketika besok lusa akan saya lepas lagi, ada nggak yang beli? Itu yang harus dipertimbangkan oleh pihak direksi, sehingga saya pikir kalau sekarang itu ada kebutuhan biaya, kebutuhan modal yang gede, modal dasar yang gede, memang di perdanya itu dirubah lagi di perdanya. Ada ayatnya yang menyebutkan perubahan modal dasar dilakukan dengan perubahan perda lagi. Lamida ya tumuran Pak Haji mengarubah perda lamida. Iya, enggak. Sekarang kan butuhnya sekarang anggap saja cari 100 miliar aja sekarang. Cari yang 100 miliar. Tapi yang 100 miliar ini memang yang modal Pemda itu harus 51 miliar. Pihak luar itu tidak boleh lebih dari 49 miliar. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi, pihak luar 49 miliar, sementara Pemda masih 37 miliar, ini gimana menutupi yang 14 miliar yang Pemda? Ini memang bisa dibicarakan, artinya dibicarakan antara Pemda dengan DPRD. PT Kampung Makmur kan tinggal lapor ke Bupati sebagai pemilih. Nanti Bupati yang ngomong ke DPRD, bicara dengan DPRD. Ini ada pihak ketiga sudah akan siap masuk 49 miliar. Sementara kita baru punya 37 miliar. Nah, kalau seandainya seperti itu, bagaimana Pak Direktur? Sebelum ke sana tadi ya, saya menanggapi dulu terkait dengan penetapan harga saham tadi. Jadi sekali lagi,
range harga yang kita tawarkan ke publik antara 250.000 sampai dengan 300.000 itu bukan berarti harga fix gitu. Oh, bukan berarti harga Nah, fix. ini kan penawaran dari kita. Nanti itu kita akan di kepanitiaan itu tahapan rapat pleno. Rapat pleno itu yang beranggotakan dari direktur, komisaris, dan perwakilan dari pemerintah Sumedang itu akan menentukan dari sekian banyak calon investor yang berminat. Sudah ketahuan kan nama perusahaannya atau nama orangnya siapa, berminat beli berapa lembar, dan dia berminatnya berapa per sahamnya. Nah, itu jadi masih ada tawar-menawar. Ya, nanti itu kita ranking. Kita lakukan seperti layaknya tender lah. Kayak Ada pemenangnya lelang nanti. gitu ya? Jadi tidak semua tidak semua peminat langsung kita eksekusi menjadi pemilik saham. Tidak seperti itu, Teh Vivit. Karena kan ada keterbatasan lot sama harganya tadi. Nah, ada yang berani, saya mau beli 5 lot, harganya 300.000 misalkan. Terus yang satunya, saya mau beli 400 lot, tapi harganya misalkan tadi saya paji 150.000 gitu. Kan bisa saja terjadi. Ya, itu kan tawar-menawar seperti itu. Karena kita private placement. Kalau di bursa efek kan sebetulnya gitu. Naik turunnya saham kan cepat seperti itu gitu. Ada bid, ada offernya gitu, ada penawaran, ada permintaannya. Nah, nanti juga kita seperti itu. In the end of kepanitiaan nanti di pleno itu belum tentu juga nanti lakunya 250.000. Bisa jadi tadi kata Pak Haji di bawah itu atau biskan di atas itu. Tergantung nanti seperti itu. Nah, keyakinan harga itu tergantung investor seberapa yakin untuk membeli saham kita dengan informasi-informasi setransparan mungkin yang kita sampaikan. Itu. Iya, dan untuk informasi lengkapnya untuk Anda nih yang berminat membeli saham atau ikut bergabung menjadi salah satu pemilik mungkin ya dari PT Kampung Makmur Perseroda, info lengkapnya bisa menghubungi website Pemkab Sumedang karena di situ ada ya, tinggal diklik atau kontak personnya bisa langsung dihubungi untuk keterangan lebih lanjut bagaimana ketentuan dari penanam saham ini. Nah, ini mungkin Pak Haji nih untuk closing statement yang mau disampaikan khususnya untuk masyarakat Sumedang atau terutama untuk dari direksi PT Kampung Makmur nih, seperti apa dari DPRD nih? Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Henry sebagai direktur itu akan mencoba menawarkan kan gitu, menawarkan. Memang ada persepsi yang berbeda ketika saham itu bergeser nilai. Saham itu sebetulnya harus standar. Jadi kalau saham itu per lembar hari ini sebut saja sudah naik menjadi 125.000, siapapun yang beli adalah 125.000. Tidak bisa, saya mau beli 1.000, tapi saya minta harganya 100.000. Sementara ada orang yang mau beli 10 lembar, boleh 10 lembar juga beli, tapi harganya 250.000. Tidak bisa seperti itu, karena ini menjadi sebuah ketidakpastian. Oleh karena itu, Bung Henry ini bahas lagi dengan teman-teman di direksi PT Kampung Makmur berkaitan dengan lembar saham ini. Karena lembar saham ini akan menjadi bagian yang bisa dijual kan gitu. Bisa dijual. Bahkan mungkin ini harus pengamanannya seperti apa juga harus jelas kan gitu. Pengamanannya seperti apa? Jadi kalau saya punya 10 lembar ini bisa dijual kemana? Atau kalau hari ini saya mau belinya di mana? Nah, jadi hari ini juga harus sudah menjadi rumusan seperti itu. Walaupun ini saham ini saya anggap saham preference tadi. Jadi tidak beli di BEJ. Bursa Efek ya? BEI, Bursa Efek Indonesia kan gitu. Jadi tidak beli di situ, jadi langsung ke private ke placement direksi lagi kan ya? gitu, ke direksi. Karena ini pemegang saham hari ini akan berbeda dengan pemegang saham biasa yang nanti kalau sudah go public, karena memang ada persyaratan masuk ke BEI itu. Harus ada yang sudah go public ya? Struktur organisasinya, kinerja usahanya, kemudian yang lain-lainnya ada persyaratan kan gitu. Itu nanti. Nah, hari ini memang boleh dilakukan untuk menawarkan
kepada pihak-pihak tertentu untuk menyimpan modalnya sebagai investor dalam bentuk dia sebagai pemilik, sebagai pemegang saham perusahaan. Saya kira itu. Oleh karena itu, saya sekali lagi tolong Bung Henry, saya pemahamannya berbeda. Nah, jadi saya berpikir atau saya punya pendapat bahwa saham itu harus standar itu. Lembar saham itu tidak bisa beda-beda kan gitu. Yang satu itu 100.000, yang warna biru misalnya 125.000, yang warna hijau 100 itu 150 misalnya. Nah, warna itu satu warna aja, satu bentuk kan gitu. Berarti lembarannya lembaran yang sama, bisa ditukar, bisa dicairkan di mana kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, langsung saja mungkin Pak Henry sekaligus closing statement menanggapi beberapa catatan yang disampaikan oleh DPRD. Baik, Teh Vivit sama Pak Haji ya. Sama pemirsa sekalian, salah satu misi yang tercantum di dalam perseroan Kampung Makmur ini adalah menjadi Sumedang Development Agent. Kita ingin menjadi agen perubahan bagi Sumedang ini. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau pembelajaran-pembelajaran edukasi khususnya untuk masyarakat Sumedang terkait per BUMD-an ini kan. Jadi tadi disampaikan juga ini selama ini baru kali ini mungkin ini pertama. BUMD untuk melakukan penjualan saham. Artinya ini apa istilahnya anti mainstream gitu mungkin ya. Yang memang tetap kita berusaha untuk berada di koridor-koridor sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Tanpa terlalu membebani APBD dari pemerintah gitu. Itu tujuan awalnya itu dulu. Kemudian tadi disampaikan secara teknis bahwa antara kepemilikan saham perusahaan yang sudah go public dengan yang tertutup ini sangat berbeda sekali. Betul memang yang namanya surat saham ini adalah surat berharga. Anytime si pemilik saham ini sebetulnya bisa menjual kapan saja kepada perusahaan tentunya, tapi bagi yang sudah go public tadi melalui bursa efek gitu. Ketika perusahaan ini masih tertutup, private placement, ini tidak serta-merta atau tidak sefleksibel ketika kita membeli saham di bursa itu. Artinya ketika investor sudah komit membeli saham kita, tentu ini harapannya long term investment, jangka panjang. Tidak misalkan Teh Vivit beli sekarang saham Kampung Makmur, aduh saya karena butuh duit 3 bulan dijual di itu tidak bisa seperti itu secara aturan. Karena ketika akan menjual si pemilik saham yang dari publik, membeli saham kita, terus kemudian akan menjual, itu harus persetujuan RUPS dulu nanti perusahaan. RUPS oke setuju akan dilepas gitu kan. Nanti siapa yang akan peminat yang akan membeli penggantinya itu. Karena ini akan mempengaruhi nanti dari kondisi dari perseroan tersebut. Nah, oleh karena itu ini perlu kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa memahami betul seperti apa sih investasi di perusahaan yang memang pasti statusnya tertutup private placement, tapi ada harapan dan juga ada prospek di situ ya, yang tentunya dengan resiko-resiko yang bisa diukur gitu. Dan perlu diketahui Teh Vivit, benefit nanti yang akan didapatkan oleh si pemilik saham ini ada 2. Yang pertama secara tahunan itu nanti ada dividen, pembagian laba hasil usaha itu kan, perseroan tiap tahun itu dapatnya. Kalau positif nanti perusahaannya tentu kan fluktuatif bisnis bagi hasil ya. Yang kedua adalah secara equity. Ada yang namanya kalau istilah analisis ekonomi itu earning per share gitu. Berapa sih per lembar sahamnya ini nilainya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji. Tapi itu sifatnya jangka panjang. Ketika saya tahun ini membeli saham tadi harga 250.000 per lembar, maybe 5 tahun ke depan akan naik harapannya nilai sahamnya ketika nanti dijual. Nah itu nanti jadi 2 gitu yang diperoleh yang akan diperoleh benefit dan profitnya. Dan juga kalau calon investornya berbentuk perusahaan yang memang punya leading sektor yang kita kelola, itu bisa diberikan kesempatan
prioritas juga ketika ada proyek tertentu mungkin kita akan menawarkan gitu kan. Baik. Berbeda ceritanya ketika misalkan TVVIT punya CV gitu ya, betul. ingin bergabung ke PLTA Wado kan nggak bisa langsung gitu Nggak aja. bisa langsung. Tapi kalau yang sudah bergabung, kita kesempatannya kan lebih di besar situ, ya. seperti Pak Haji bilang tadi saham privilege tadi punya keistimewaan, dapat berbeda peluang lebih. itu dia. Gitu mungkin. Itu untuk Anda pemirsa SMTV, demikian penjelasannya. Sayang sekali ini waktunya padahal masih seru nih perbincangan kita ya untuk membahas bagaimana penjualan saham dari PT Kampung Makmur ini yang sifatnya masih private placement, jadi belum go public seperti peraturan yang sudah ada di Bursa Efek. Jadi ini masih fleksibel untuk Anda, tetapi dengan berbagai keuntungan nanti benefit yang dijanjikan, terutama beberapa prospek dari proyek strategis khususnya di agribisnis, pariwisata dan juga energi. Nah ini tetap kita berpedoman bahwa untuk pengelolaan dari PT Kampung Makmur ini tetap dengan beberapa prinsip. Tentunya ini harus tadi perencanaannya yang tepat, kemudian juga pelaksanaan pemanfaatannya juga secara efisien dan juga efektif, dan tentunya tetap ada pengawasan, tetap ada monitoring karena harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan beberapa prinsip dari efisiensi, kemudian juga efektivitas, transparansi, dan tentunya tetap akuntabilitas publik itu yang jadi prioritas utama, karena ini juga tujuannya sama, ini untuk memperbesar manfaat bagi daerah, terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang yang nantinya akan meningkatkan penghasilan PAD ya dari Kabupaten Sumedang. Terima kasih Pak Henry atas kedatangannya dan juga Pak Dewan ini dari DPRD Kabupaten Sumedang, dan saya Pipit Nurvina, pemirsa SMTV undur pamit, sampai jumpa di program Balai Sawala berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.